Pemirsa, prajurit TNI bersama instansi terkait terus mempercepat pembangunan hunian sementara atau Huntara korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Rencana hunian sementara ini dibangun sebanyak 117 unit. Personel gabungan Kodim 0304 Agam dan Zipur 2 PS Kodam 20 TIB Yonif TPSGL bersama BNPB dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam terus mempercepat pembangunan hunian sementara bagi korban banjir bandang dan longsor di Nagari Salareh Aya, Corong Kayu Pasak, Kecamatan Palambayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hunian sementara atau Huntara ini dibangun di atas lahan seluas 85 x 64 meter dengan kapasitas 117 unit. Pekerjaan dilaksanakan pada 15 hingga 30 Desember 2025 dan hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 5%. Melalui sinergi TNI dan instansi terkait, pembangunan Huntara diharapkan dapat selesai tepat waktu dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak bencana sebagai hunian yang layak, aman, dan nyaman. Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang diterjang banjir bandang. Namun, Nagari Guguak Palalo menjadi salah satu daerah yang selamat dari musibah banjir bandang. Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang terpapar banjir bandang yang menimpa Sumatera. Dari data BNPB di Sumatera Barat tercatat 23 korban meninggal, 12 orang hilang dan 4 luka yang tersebar di Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, dan Pasaman Barat. Namun ada satu daerah di Tanah Datar yang selamat dari musibah banjir bandang. Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar, wilayah selamat dari musibah banjir bandang berkat Sabodam. Sabodam yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2000 ini menjadi pelindung bagi warga sekitar saat banjir bandang menerjang kawasan ini. Pemulihan pasca bencana banjir Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh terus dilakukan pemerintah, TNI, Polri bersama warga. Progres pemulihan diprioritaskan jalan nasional untuk memulihkan mobilitas masyarakat serta mendukung distribusi logistik terhadap warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor. TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan TNI AL Sibolga turun langsung membantu warga terdampak bencana di Kelurahan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dalam upaya menemukan titik sumber air bersih serta menyalurkan pipa air secara gratis. Kegiatan ini dilaksanakan personel TNI AL bersama masyarakat dengan menyusuri perbukitan dan aliran sungai untuk menentukan titik sumber mata air yang layak digunakan sekaligus menetapkan jalur pipanisasi menuju permukiman warga. Upaya ini untuk memulihkan akses air bersih yang sempat terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Sementara di Sumatera Barat, progres pemulihan tahap awal Jalan Nasional Lintas Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai yang terputus akibat banjir bandang akhir November 2025 hampir rampung sepenuhnya. Proyek ini menjadi prioritas pemerintah pusat karena jalur Lembah Anai merupakan akses strategis penghubung Kota Padang dan Bukit Tinggi, serta untuk memulihkan mobilitas masyarakat dan mendukung distribusi logistik terutama menjelang akhir tahun. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Sumatera Barat menegaskan pekerjaan lanjutan ditargetkan selesai paling lambat Juli 2026 sekaligus mengembalikan konektivitas vital antar wilayah. Selain itu, akibat dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Gayo Lues membuat sejumlah akses jalan dan jembatan penghubung terputus. Hal ini mengakibatkan terhentinya alat transportasi dan membuat warga kesulitan mendapatkan gas LPG untuk memasak di Desa Berhut, Kecamatan Terangut. Sejak banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues, Aceh pada Rabu 26 November 2025 lalu melumpuhkan ekonomi bahkan kehidupan sosial di tengah masyarakat.
Warga harus memasak menggunakan kayu. Selain itu, warga juga mengeluhkan penerangan yang hingga kini belum dapat dirasakan sejak banjir bandang yang menimpa wilayah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, air banjir Aceh Tamiang mendadak menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya solar di permukiman atau di permukaan banjir. Fenomena tak biasa ini viral di media sosial dan memunculkan pertanyaan besar, dari mana asal solar tersebut? Di tengah kepungan banjir yang merendam wilayah Aceh Tamiang, sebuah fenomena tiba-tiba viral dan mencuri perhatian. Bukan air keruh kecoklatan, warga justru mendapati kandungan minyak yang mengapung di atas permukaan air. Dengan menggunakan peralatan sederhana, warga mencoba memisahkan cairan yang mereka yakini sebagai bahan bakar jenis solar. Meski mengundang rasa penasaran warganet, asal-usul minyak yang diduga solar tersebut masih menjadi misteri. Sebelumnya, puluhan warga desa Suradu, Kabupaten Aceh Barat juga dikemparkan dengan ditemukannya butiran yang diduga emas di halaman rumah salah satu warga. Fenomena ini memicu warga lainnya datang ke lokasi untuk berburu emas dengan mendulang pasir dan air secara manual. Salah satu warga bahkan menunjukkan butiran kecil berwarna kuning berkilau dari telapak tangan yang diyakini sebagai butiran emas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca banjir bandang dan longsor, aliran listrik masih padam di sejumlah wilayah di Kabupaten Gayo Luas, Aceh. Saat malam tiba, gelap menyelimuti jalan utama hingga permukiman warga. Saat matahari terbenam, gelap total menyelimuti kawasan Gayo Luas, Aceh. Jalan utama yang biasanya terang terlihat lenggang dan gelap. Kondisi ini memaksa warga bertahan dengan penerangan seadanya. Sebagian memanfaatkan baterai sepeda motor sebagai sumber listrik. Sebagian lainnya menyalakan lampu minyak. Banjir bandang dan longsor telah merusak jaringan listrik di 7 kecamatan. Sementara 4 kecamatan lainnya hanya bisa menikmati aliran listrik secara bergilir dengan durasi terbatas setiap hari. Padamnya listrik ini berdampak pada aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, fasilitas kesehatan, hingga jaringan komunikasi. Warga berharap aliran listrik segera pulih sepenuhnya agar kehidupan pasca bencana bisa kembali normal. Di Kabupaten Gayo Luas, Aceh, Dosaino Ariga iNews melaporkan. Ribuan kayu gelondongan masih tergeletak di depan pesantren Darul Mukhlisin di Desa Menanggini, Aceh Tamiang. Bangunan pesantren ini menjadi benteng bagi warga desa Tanjung Karang saat bencana banjir bandang menerjang.